Perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Perlawanan Fathahillah. Fathahillah menjadi tokoh muslim yang memiliki peran penting dalam sejarah. Fathahillah diperkirakan menginjakan kakinya di tanah Jawa pada 1525. Raja Sunda menyambut hangat kedatangan bangsa Portugis. Saat itu Prabu Surawisesa telah naik tahta menggantikan ayahnya. Kala itu Raja Sunda menyepakati perjanjian persahabatan dengan Raja Portugis dan memutuskan untuk memberikan tanah di Mulut Ciliwung sebagai tempat berlabuh kapal-kapal mereka. Dengan kata lain, Sunda Kelapa mengundang Portugis demi mengamankan eksistensinya atas a priori terhadap perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sedangkan dalam sudut pandang Fathahillah, kehadiran Portugis di Sunda Kelapa adalah ancaman regional. Fathahillah menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa, sementara pasukan Banten bertahap menduduki wilayah demi wilayah. Pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah Pajajaran bagian timur Jawa Barat. Setelah melalui pertempuran sengit pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Perang Sisingamangaraja 12. Pertempuran pertama terjadi di Toba Silindung. Masuknya pasukan militer Belanda segera dijawab oleh Sisingamangaraja 12. Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menjalar ke Bahal Batu. Namun karena pasukan Sisingamangaraja 12 terdesak, akhirnya menyingkir. Pertempuran harus terjadi antara lain di Blitar, Lobu Sregar, dan Upu Nisrabar. Berturut-turut daerah yang jatuh ke tangan Belanda yaitu Tambunan, Laguboti, Balige. Dengan meluasnya daerah yang jatuh ke tangan Belanda, maka daerah gerak Sisingamangaraja semakin kecil dan pengikutnya semakin berkurang. Sisingamangaraja tertembak dan gugur pada tanggal 17 Juni 1907. Perang Padri. Perang Padri yang terjadi pada 1803 menyisakan traumatis bagi memori bangsa Indonesia. Pertempuran ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara kaum Padri dan kaum adat. Kala itu ketiga ulama yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang baru saja pulang dari Mekah. Mereka membawa semangat Islam yang diilhami oleh gerakan Wanabi yang Puritan. Berbekal semangat Islam, kaum Padri menentang kebiasaan buruk masyarakat Sumatera Barat, yakni judi, mabuk, dan menggunakan tembakau. Awalnya gerakan ini dilakukan dengan jalan nasihat melalui ceramah, namun terjadilah konflik yang mulai memanas. Perang saudara ini kian meluas hingga akhirnya pihak asing ikut campur tangan. Kaum adat meminta bantuan pada Belanda untuk melawan kaum Padri. Peperangan Padri terjadi selama 3 masa, mulai dari 1821 hingga 1838. Dalam peperangan sengit ini, kaum Padri akhirnya bersatu dengan kaum adat untuk melawan musuh. Namun pada akhirnya perang ini berujung pada kekalahan masyarakat Minangkabau. Perlawanan Kapitan Pattimura melawan VOC. Pattimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Pada tahun 1817, Belanda datang kembali mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku. Rakyat Maluku akhirnya bangkit melawan dengan mengangkat senjata dipimpin oleh Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura sebagai pemimpin mengatur strategi perang bersama para pendukungnya. Pada 16 Mei 1817 terjadi pertempuran yang sengit. Rakyat Taparua berhasil merebut benteng Dorstede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng semua tewas, termasuk Residen Van de Beek. Bantuan pasukan Belanda merebut kembali benteng Dorstede juga berhasil dihancurkan. Selama 3 bulan benteng Dorstede dikuasai pimpinan Kapiten Pattimura. Namun Belanda tidak menyerah dan melakukan operasi besar-besaran. Pasukan Pattimura pun kewalahan dan terpukul mundur. Kapiten Pattimura bersama anggota pasukannya ditangkap di sebuah rumah di daerah Sirisori, lalu dibawa ke Ambon. Perang Puputan. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat di Bali. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Insinyur I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali. Dalam bahasa Bali, puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana merupakan tempat pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tabanan, Bali. Latar belakang, peristiwa kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan. Beberapa bulan berselang setelah proklamasi,
Nika alias Belanda datang kembali ke Indonesia, membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Masuknya Nika tidak hanya di Pulau Jawa, daerah lain yang menjadi sasaran adalah Bali salah satunya. Hadirnya pasukan Belanda di Pulau Dewata itu tentu saja ditentang oleh kaum pejuang Republik dan rakyat Bali. Mulailah terjadi pertempuran kecil antara pejuang Bali dengan Belanda. Pagi-pagi buta tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agar terdesak. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali ditambah mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali ditambah mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah berakhir. Perang habis-habisan dilancarkan demi tegaknya kemerdekaan Indonesia, sekaligus demi harga diri rakyat Bali. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang, seluruhnya gugur di medan laga, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Namun Belanda juga mengalami kerugian besar, sebanyak 400 orang tentaranya tewas. Itu tadi penjelasan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Semoga informasinya mudah dimengerti. Terima kasih.